Hola guys, kembali lagi di Maelstrom. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan bagi yang kurang sehat, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Di malam yang cukup sunyi ini, aku bakalan ngajakin kalian untuk membahas salah satu tema yang cukup menarik. Satu temanya cekidot. Sebelum kita ke tema malam ini, aku bakalan bacain sebuah pantun. Ke taman bunga naik sepeda, cakep. Hati riang, tiada gelisah, cakep. Maelstrom hadir membawa sebuah cerita. Yuk disimak video yang penuh kisah. Asik. Halo guys, perkenalkan nama saya Melisa Putri Mardasili. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi semester 4 di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Oke, aku bakalan nge-spill dikit nih pembahasan kita pada malam hari ini dan di video ini. Jadi, yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu mengenai salah satu teknik dari modifikasi perilaku, yaitu teknik punishment atau hukuman. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita langsung bahas. Teknik modifikasi perilaku punishment atau hukuman adalah salah satu teknik untuk memodifikasi perilaku seseorang, yaitu dengan mengurangi atau menghentikan suatu perilaku yang tidak diinginkan melalui pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan atau berupa suatu hukuman. Karena mendapat konsekuensi yang tidak menyenangkan, sehingga perilaku tersebut cenderung menurun atau bahkan hilang karena tidak ada pengulangan kembali. Berasal dari manakah teknik modifikasi perilaku punishment ini? Lahirnya teknik modifikasi perilaku punishment ini atau hukuman berasal dari salah satu aliran psikologi yang sangat terkenal, yaitu aliran behavioristik. Beberapa tokoh aliran behavioristik yang terkenal yaitu Ivan Pavlov dengan teori conditioning-nya, Edward Thorndike dengan teori law of effect-nya, dan B.F. Skinner dengan teori operant conditioning. Pasti semuanya sudah kenal dong. Berbicara dengan teori behavioristik juga tidak terlepas dari konsep stimulus, respon, reinforcement, reward, atau punishment yang sangat dikenal sebagai konsep utama dari counseling behavioristik. Nah, dari yang tadi aku sebutkan, pasti teman-teman semuanya pada kenal tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan. Dan tidak asing lagi, Edward Lee Thorndike melalui konsep law of effect-nya menyatakan bahwa respon yang diikuti oleh konsekuensi tidak menyenangkan akan cenderung melemah. Hukum ini menunjukkan bahwa seberapa kuat dan lemahnya hubungan antara stimulus dan respon yang diberikan dan diterima tergantung dari akibat yang ditimbulkannya. Perkembangan penelitian menunjukkan bahwa teknik punishment terus berkembang pesat hingga saat ini. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai teknik punishment, tentang bagaimana penggunaannya yang tepat dan konteksnya, termasuk penggunaan hukuman positif dan negatif dalam berbagai setting di kehidupan. Teknik punishment atau hukuman memiliki banyak manfaat dalam berbagai setting, yaitu meliputi pengurangan perilaku maladaptif, lalu juga bisa meningkatkan kedisiplinan seseorang, dan juga membantu individu memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan secara langsung. Berikut ini adalah beberapa masalah yang dapat ditangani oleh teknik punishment, yaitu pertama, perilaku agresif.
Yang kedua, destruktif. Yang ketiga, berbahaya seperti melukai diri sendiri. Yang keempat, berkelahi. Yang kelima, perilaku yang melanggar aturan sosial atau sekolah cocok ditangani dengan teknik punishment atau hukuman. Berikut ini beberapa prosedur yang membantu dalam menjalankan teknik punishment atau hukuman ini. Yang pertama, identifikasi perilaku yang tidak diinginkan. Mengidentifikasi, melakukan observasi atau wawancara. Kemudian kita tarik kesimpulan dari perilaku-perilaku yang telah ditunjukkannya. Yang kedua, tentukan konsekuensi negatif yang sesuai dan aman. Setelah mengetahui perilaku, kemudian kita bisa menentukan punishment atau hukuman negatif seperti apa yang akan diterapkan. Yang ketiga, terapkan punishment segera setelah perilaku terjadi. Mulailah mengatur jadwal di mana dan kapan perilaku tersebut akan muncul kembali. Yang keempat, konsisten dalam penerapan. Tetap konsisten sampai selesai sehingga pelan-pelan akan menunjukkan perubahan keadaan yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi efektivitas dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Setelah seperti ini, perlu juga mengevaluasi mana yang aman dan yang tidak aman selama melakukan teknik punishment ini. Berikut ini adalah contoh kasus. Seorang anak yang sering membuang sampah sembarangan kemudian diberikan hukuman atau punishment berupa membantu membersihkan lingkungan rumah. Karena hal ini akan membuat anak tersebut tidak lagi mengulangi perilaku tersebut atau membuang sampah sembarangan lagi. Kegagalan dapat terjadi jika menggunakan teknik punishment atau hukuman secara tidak konsisten. Terlalu keras juga dapat membuat teknik ini menjadi gagal, atau dengan menggunakan cara yang menimbulkan ketakutan berlebihan. Sedangkan keberhasilan teknik ini tergantung pada konsistensi, apakah selama proses ini sangat konsisten dan berjalan dengan baik, keadilan, dan kombinasi dengan reinforcement positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari teori punishment ini adalah punishment adalah teknik modifikasi perilaku yang digunakan untuk menghentikan atau menghilangkan suatu perilaku yang kurang baik secara perlahan-lahan. Jika teknik ini digunakan secara konsisten, maka perilaku tersebut akan berhasil. Tetapi jika teknik ini tidak dilakukan secara konsisten, maka perilaku tersebut tidak akan berubah. Tak terasa kita udah di penghujung acara. Hidup itu tentang berbagi cerita dan energi positif. Thank you so much udah jadi bagian dari videoku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bareng Maelstrom, terus semangat dan terus berkarya. Jangan lupa like dan subscribe ya, serta komen di bawah. Bye!